Lebih baik terus berperang daripada menandatangani perjanjian damai dengan Rusia, itulah pernyataan yang dibuat oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia menyatakan bahwa Ukraina lebih memilih untuk terus berperang daripada menyetujui perjanjian damai yang tidak menguntungkan. Presiden Ukraina mengatakan Amerika Serikat kini berupaya keras membujuk Ukraina menandatangani proposal perdamaian yang tidak menguntungkan negara kami. Negosiasi memang sedang menemui jalan buntu saat ini karena Rusia tidak mau melepaskan tujuan maksimalisnya. Putin terus menyerang kota-kota damai di Ukraina. Pada saat yang sama, untuk negosiasi berikutnya di Jenewa pada 17–18 Februari, Rusia kembali mengirim pseudo-sejarawan Medinsky yang menunjukkan menurunnya status negosiasi. Namun, bukan hanya Rusia yang berdialog tidak konstruktif. Amerika Serikat menolak memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina hingga perjanjian damai ditandatangani. Donald Trump hanya meminta agar dipercaya ucapannya bahwa setelah perjanjian damai, ia tidak akan mengkhianati dan akan memberi jaminan keamanan. Zelensky juga menyampaikan pernyataan provokatif, seperti bahwa peluang menandatangani perjanjian damai makin tertutup. Jika sekarang tak ada yang terjadi, perang akan berlangsung lama. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apapun dari Anda. Selain itu, jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautan ada di deskripsi video. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Ukraina lebih memilih perang daripada menerima perjanjian damai yang merugikan. Pernyataan yang keras dan sudah menjadi kontroversial ini ia sampaikan dalam wawancara dengan majalah Amerika The Atlantic. Zelensky yakin bagi Trump tak ada kemenangan lebih besar selain mengakhiri perang Rusia-Ukraina dan situasi terbaik bagi Trump adalah menghentikan perang sebelum pemilu Sela Kongres Amerika Serikat. Namun, Zelensky tidak akan buru-buru menandatangani perjanjian damai yang gagal, lebih memilih melanjutkan perang. Mari kita bahas wawancara ini lebih detail karena ada kata-kata penting di sana, bukan hanya soal ini. Materi The Atlantic dimulai dengan kutipan. Zelensky berbicara kepada Donald Trump dalam bahasa yang dimengerti Presiden Amerika. Jika Trump ingin memperkuat reputasi pembawa perdamaian dan menaikkan peluang menang di pemilihan Sela Kongres, dia harus memanfaatkan momen ini untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Jika tidak, Ukraina akan tetap berperang dan Trump tidak akan menang pemilu. Pada titik ini, Zelensky sangat memahami motif Trump. Namun dia juga seorang yang realistis ketika berbicara tentang kemungkinan bahwa Donald Trump benar-benar akan memaksa Rusia untuk berkompromi. Namun, seperti disebutkan dalam artikel itu, beberapa orang dekat Volodymyr Zelensky mulai khawatir peluangnya meraih kesepakatan damai semakin kecil. Dan bahwa Ukraina akan menderita akibat perang yang tak kunjung usai selama bertahun-tahun jika kesepakatan damai tidak tercapai pada musim semi tahun ini. Zelensky, mengutip The Atlantic, menyatakan lebih baik tidak membuat kesepakatan damai daripada memaksa rakyat menerima kesepakatan buruk. Bahkan setelah 4 tahun perang yang sengit, dia mengatakan bahwa dia siap untuk terus berjuang jika memang diperlukan demi mencapai perdamaian yang layak dan abadi. Ukraina tidak kalah, tegasnya saat saya memintanya menilai posisinya di medan perang. Itu dikatakan oleh Shuster, jurnalis yang melakukan wawancara. Namun selanjutnya saya akan mengutip satu lagi pernyataan dari jurnalis Simon Schuster yang saat itu bersama Zelensky di kantor presiden. Zelensky berpendapat bahwa Ukraina telah meraih keberhasilan baik di sini, di ibu kota Ukraina maupun di timur, di mana perang hampir menemui jalan buntu. Dengan menggunakan pasukan drone untuk mengisi celah di garis infanteri, Ukraina berhasil memperlambat kemajuan Rusia di banyak bagian garis depan dan di beberapa tempat bahkan berhasil menghentikannya sama sekali. Para penjajah telah hampir 2 tahun berusaha merebut kota tambang Pokrovsk, simpul kereta api berpenduduk sekitar 60.000 sebelum perang, namun belum sepenuhnya berhasil. Menurut perkiraan Ukraina, setiap kilometer persegi yang diduduki Rusia menelan biaya lebih dari 100 tentara Rusia yang tewas atau terluka parah. Rata-rata kerugian bulanan mencapai 35.000 personel militer. Menteri Pertahanan baru Zelensky, Mikhail Fedorov, pada Januari mengumumkan rencana meningkatkan kerugian Rusia hingga 50.000 orang per bulan, melebihi jumlah rekrutan baru menurutnya.
Dan selama wawancara, Zelensky berulang kali menegaskan bahwa dia tidak akan menerima kesepakatan dengan syarat yang memalukan. Sedangkan Trump memilih pendekatan yang sedikit berbeda. Dia terburu-buru ingin membuat kesepakatan dan tidak peduli sama sekali dengan syarat-syaratnya. Kini semuanya berujung pada pemilihan Sela Kongres Amerika Serikat. Seperti yang ditulis oleh Simon Schuster, kampanye pemilu Amerika telah berubah menjadi jam berdetak di ruang perundingan mereka. Orang Rusia tahu perhatian Gedung Putih akan segera teralihkan oleh pemilihan Kongres. Sampai saat itu, masih ada kesempatan dan orang-orang Rusia berusaha meyakinkan Trump untuk menyerahkan Ukraina. Lalu di sini, Trump mengambil langkah-langkah yang menggagalkan kemungkinan tercapainya perjanjian damai. Sayangnya, pejabat Eropa dan Amerika di sela-sela konferensi tingkat tinggi keamanan Munich menyatakan bahwa Amerika Serikat telah dengan jelas memberitahu Ukraina bahwa mereka tidak akan membuat perjanjian jaminan keamanan untuk melindungi dari agresi Rusia di masa depan. Hingga Kiev dan Moskwa sepakat mengakhiri perang. Namun, urutan seperti itu menempatkan Ukraina dalam posisi di mana setelah menandatangani perjanjian damai dengan Rusia, Trump dapat menolak jaminan keamanan dan Ukraina tidak akan dapat keluar dari kesepakatan dengan Rusia, sehingga akhirnya tidak memiliki jaminan sama sekali. Dan di sini, Simon Schuster mengingatkan bahwa setelah perundingan di Abu Dhabi, para negosiator dari Ukraina melaporkan bahwa Kremlin tidak berniat mengalah dalam tuntutannya terkait wilayah Ukraina, sementara para mediator Amerika mulai kehilangan kesabaran. Orang-orang Ukraina merasa waktu mereka hampir habis. Beberapa minggu ke depan, saat kampanye pemilu Trump makin menyita perhatian, ia mungkin menganggap negosiasi jadi merugikan secara politik. Dia bisa saja mundur saat itu, menyalahkan kegagalan diplomasi pada keras kepala salah satu atau kedua pihak yang bertikai. Nah, di sini Zelensky menyatakan kutipan berikut, taktik yang kami pilih adalah agar orang Amerika tidak berpikir bahwa kami ingin melanjutkan perang. Itulah sebabnya kami mulai mendukung usulan mereka dalam format apapun yang dapat mempercepat prosesnya. Nah, di sini Schuster mengatakan bahwa konon penasihat Zelensky memberitahunya bahwa Ukraina mungkin siap menerima konsesi yang paling berat. Ini adalah penolakan mengontrol wilayah timur Oblast Donetsk. Namun, referendum memerlukan jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Sekarang kita kembali ke jalan buntu, berikut kutipan dari Bloomberg. Meski berisiko kehilangan perhatian Donald Trump sebagai mediator, pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan akan tetap pada tuntutan utamanya. Langkah pertama menuju perdamaian harus berupa jaminan dari Amerika Serikat dan Eropa bahwa setelah gencatan senjata diberlakukan, mereka akan melindungi Ukraina dari serangan Rusia di masa depan. Jika tidak, bagi banyak warga Ukraina, gencatan senjata akan terasa menyakitkan, hanya memberi Rusia kesempatan untuk mempersiapkan invasi berikutnya. Zelensky mengakui isu utama dalam dokumen jaminan keamanan dari Amerika Serikat masih belum terselesaikan. Misalnya, apakah Amerika Serikat siap menembak jatuh rudal di atas Ukraina jika Rusia melanggar perdamaian dan kembali mengebom warga sipil? Namun, ada juga unsur politik dalam negeri di sini. Zelensky misalnya menyatakan bahwa pemecatan kepala kantor Presiden Andriy Yermak disebut-sebut sama sekali tidak terkait dengan korupsi. Seperti katanya, saya punya alasan sendiri, tapi rakyat Ukraina pasti ingin tahu apa alasannya. Namun, terkait dengan negosiasi, Zelensky dengan meyakinkan menunjukkan kesiapannya untuk mendukung inisiatif perdamaian Trump, bahkan ketika inisiatif tersebut tampak mustahil atau kurang dipikirkan dengan matang. Katanya, itulah taktiknya. Zelensky mempertimbangkan mengubah sebagian wilayah Donetsk jadi zona ekonomi bebas tanpa kendali Rusia atau Ukraina. Meski ide ini dinilai utopis, Zelensky berkata, kadang ia merasa orang Amerika bertanya-tanya apalagi yang bisa ditawarkan ke Ukraina untuk melihat apakah mereka akan menolaknya. Kami tidak takut apapun, apakah kami siap untuk pemilu? Kami siap. Apakah kami siap untuk referendum? Kami siap. Secara keseluruhan, begitulah hasil wawancaranya. Banyak orang menyoroti pernyataan Zelensky bahwa perang lebih baik daripada negosiasi yang buruk. Berikan pendapat Anda di kolom komentar tentang tanggapan Anda terhadap pernyataan Presiden Ukraina. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik pendapat dan kesimpulan. Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika episode ini bermanfaat, Anda bisa mendukung channel kami lewat donasi atau berlangganan di tautan pada deskripsi video. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.